Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang biosensor, di mana yang akan kita pelajari tentang definisi dari biosensor, jenis dari biosensor, metode optimasi, karakterisasi, dan beberapa aplikasinya di dunia kefarmasian. Nah, untuk biosensor sendiri pengertiannya adalah sebagai alat terintegrasi yang mampu memberikan informasi analitik baik secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan material biologi dan biomolekul. Nah, nantinya materi biologi tersebut dihubungkan dengan suatu elemen transduksi atau transducer sehingga dapat disimpulkan sehingga dari metode tersebut kita bisa menentukan hasil dari respons senyawanya yang akan kita deteksi. Jadi untuk biosensor sendiri kata kuncinya ada di material biologi dan dapat menganalisa secara kualitatif dan kuantitatif tanpa harus memisahkan dengan matriks yang ada pada sampel. Kita tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan kita biasanya menggunakan teknik kromatografi. Nanti ada juga teknik imunokromatographi. Itu adalah teknik di mana kita selain memisahkan senyawanya tersebut juga bisa didapatkan hasil yang lebih signifikan terkait dari analis yang akan kita uji. Jadi biosensor ada bioreseptornya dan dari bioreseptornya tersebut menghasilkan suatu transducer. Nanti yang diukur adalah transducernya. Jadi apabila di sini ada suatu analit mengenai di suatu bioreseptor, maka akan menghasilkan suatu transducer. Nantinya transducernya tersebut merupakan sinyal yang bisa diukur. Nah, jadi inputnya untuk di biosensor, di sensor selalu ada recognition element, di mana recognition element itu adalah gabungan dari reagen atau biomolekul, reagen atau biomolekul atau material biologi itu selalu ada di recognition element. Nantinya recognition element tersebut akan memberikan suatu transducer. Nah, untuk biosensor sendiri ada yang dapat berupa enzim, molekul, molecular imprint, lektin, reseptor, antibodi, dan DNA. Nah, untuk transducernya bisa berupa elektrik, elektrokimia, optik, thermal, akustik, piezoelektrik. Nah, nantinya semuanya tersebut dengan bantuan amplifier itu sesuatu untuk memperkuat sinyal akan menghasilkan suatu output, di mana output ini nantinya bisa dikuantifikasi sehingga dapat menghasilkan respon yang linear. Nah, untuk prinsip biosensor di sini ada ini recognition materialnya, ada antibody, sel, enzim, DNA, jaringan, mikroba, atau kita bisa menggunakan MIT. Kalau misalkan transducernya berupa cahaya, kita bisa menggunakan photon counter. Kalau misalkan berupa elektroaktif, kita bisa menggunakan substan elektrode. Kalau
produk dari senyawa tersebut menghasilkan perubahan pH, kita bisa menggunakan semikonduktor pH elektrode. Kalau menghasilkan panas, kita bisa menggunakan termistor. Kalau perubahan massa, kita bisa gunakan alat piezoelektrik. Untuk selektivitas biosensor sendiri sudah tidak diragukan lagi, karena dari senyawa biologi tersebut dia dapat memisahkan respon antara yang mengikat, yang match dengan proteinnya tersebut atau DNA-nya tersebut dengan yang lain. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu sampel, isinya ada banyak, yang bentuknya sama dengan biosensornya akan bereaksi. Tetapi jika bentuknya tidak sama, shape-nya di sini, maka dia tidak akan menghasilkan suatu sinyal. Nah, jadi untuk biosensor sendiri ada bagian namanya recognition layer dan transducer, di mana recognition layer itu isinya DNA, enzim, antibody, sel, jaringan. Kalau misalkan transducernya ada bagian optikal, piezoelektrik, elektrokimika, kalorimetri, dan lain sebagainya. Nah, untuk transducer sendiri macam-macamnya, ada yang berupa magnet, ada yang berupa optik. Untuk optik nanti ada fluorometri, seluminescent, optik, fiber optik, atau kita bisa menggunakan surface plasmon resonance SPR. Untuk elektrokimia kita bisa menggunakan amperometrik, potensiometrik, konduktometrik, impedimetrik, atau cyclic voltammetri. Kalau misalkan berdasarkan ada menambah suatu berat zat tersebut, kita bisa gunakan piezoelektrik, magnetoelastik, dan quartz kristal microbalance. Dan yang terakhir adalah suhu. Kita bisa menggunakan kalau suhu di sini kita bisa menggunakan kalorimetrik atau kita bisa menggunakan termistor. Nah, macam-macam dari sensor biosensor sendiri ada berbagai macam, dilihat dari tipe yang akan kita gunakan pada elemen rekognisinya. Yang pertama ada bagian yang disebut ionospor, lalu ada antibody, lalu ada enzim, lalu ada biomembran. Kita bisa menggunakan organela dari sel, lalu kita bisa menggunakan seluruh sel tersebut, atau kita bisa menggunakan jaringan, dan kita bisa menggunakan organ. Nah, dari kesemuanya tersebut itu bisa digunakan untuk suatu deteksi dari senyawanya tersebut. Semakin ke atas, maka semakin kompleks suatu yang akan kita analisis. Tetapi untuk selektivitas, maka yang paling selektif di sini adalah yang paling bawah, yaitu ionospor. Nah, contoh biosensor sendiri itu ada pada tubuh manusia. Contohnya, apabila ada teman kalian yang ngentut, kalian akan secara refleks menutup hidung. Karena pada rongga hidung tersebut terdapat suatu sel papila. Nantinya sel papila tersebut akan menghasilkan potensial aksi yang dapat menimbulkan dapat menghantarkan respon ke otak, sehingga dari otak tersebut nanti akan menghasilkan bahwa senyawa tersebut berbahaya. Makanya oleh sebab itu, kalau misalkan teman kalian harus tutup hidung. Lalu selanjutnya ada lidah, di mana di lidah terdapat suatu papila. Papila di sini adalah merupakan salah satu biosensor yang ada di tubuh kita. Nah, untuk optimasi biosensor sendiri ada berbagai macam. Yang pertama adalah pemilihan transducer. Jadi kita harus menentukan dulu transducernya kira-kira apa yang cocok. Itu bisa diketahui dari reaksi
kimia yang terjadi antara enzim atau bagian dari protein atau recombination elemennya dengan analitnya. Setelah ini ketemu, kita bisa menentukan mau pilih pakai transducer yang mana. Untuk pilihan transducer terdapat di slide ini. Nah, setelah itu lalu kita menentukan dari konsentrasi dari zat bio elemennya, bisa dari enzim, protein, antibodi, dan juga jangan lupa kita mempersiapkan markernya di sini. Markernya di sini biasanya digunakan untuk meningkatkan respon dari enzimnya tersebut. Lalu setelah itu kita gunakan teknik imobilisasi. Teknik imobilisasi seperti kemarin. Untuk keunggulan dan kekurangannya dari teknik mobilisasi akan ada pada model. Lalu setelah itu di sini ada pH. Seperti kita ketahui dari senyawa biologi itu memiliki rentang pH tertentu. Biasanya untuk senyawa tersebut bisa bekerja rentang pH-nya antara 5 sampai 8 atau 5 sampai 9. Lalu suhu untuk yang Anda ketahui, seperti yang kita ketahui bersama, untuk suhu juga sangat berpengaruh, terutama berpengaruh terhadap kemampuan optimal dari biosensor tersebut, dan apabila terlalu tinggi nantinya akan menghasilkan protein tersebut akan rusak atau terjadi denaturasi. Lalu selanjutnya untuk karakterisasi sensor. Untuk karakterisasi sensor biosensor ada berbagai macam, yaitu yang kita pakai di sini adalah selektivitas, linearitas, LOD, LOQ, presisi, dan akurasi. Di mana untuk selektivitas persyaratan yang dipenuhi adalah nilai uji interferennya itu kurang dari 5%. Untuk linearitas kita bisa gunakan nilai R, koefisien korelasi, lalu koefisien determinasi, lalu ada ANOVA, lalu kita juga bisa menggunakan Vx0. Lalu untuk LOD, LOQ kita bisa menggunakan metode standar error dibagi slope yang kita biasanya gunakan. Lalu ada kita bisa menggunakan 3 kali noise, artinya kita memberikan suatu respon sampai senyawa tersebut tidak memberikan respon atau responnya sama dengan belangku. Nantinya respon tersebut, kadar tersebut kita kalikan 3. Yang disebut metode 3 kali noise. Lalu kita bisa mendeterminasi dari alpha error dan beta errornya. Untuk mengetahui alpha error dan beta error, kalian bisa baca di buku Ermer yang sudah saya upload di Moodle. Lalu selanjutnya ada presisi, di mana untuk presisi yang umum kita gunakan adalah persen relatif standar deviasi atau juga disebut CV atau disebut KV, di mana relatif standar deviasi sama dengan koefisien variasi atau bahasa Indonesianya koefisien korelasi. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Lalu kita bisa menggunakan peta kendali mutu, menggunakan CP-CPK. Lalu kita bisa gunakan kusum, clearance, confidence interval, dan kita juga bisa gunakan ANOVA. Untuk macam-macam uji presisi ada di buku Ermer juga, silakan nanti kalian baca sendiri. Untuk akurasi yang sering kita gunakan adalah persen recovery, di mana persen recovery itu adalah nilai yang sebenarnya ini didapatkan dari pengukuran dibagi nilai teoritis, lalu kita kalikan 100%. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya,
saya di sini menggunakan istilah ekspektasi dibagi realita dikalikan 100%. Ini akurasi hidup kalian, dimana kalau misalkan ekspektasi kalian terlalu tinggi sedangkan realitasnya terlalu kecil, maka nilai akurasinya dari kehidupan kalian akan semakin menurun. Terus selanjutnya ada beta eti. Untuk beta eti juga bisa kalian lihat di buku Ermer. Nah, kenapa sih kok saya tadi menjelaskan nilai untuk koefisien korelasi itu untuk linearitas itu nilai R atau koefisien korelasi itu tidak cukup untuk menyebutkan atau membuktikan bahwa nilai tersebut linear. Nah, untuk mengetahui alasannya kalian bisa lihat di jurnal-jurnal yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, terus bagaimana Pak caranya kalau misalkan mau mengetahui nilai koefisien korelasi yang baik? Nah, di sini ada beberapa tes yang bisa kita lakukan. Kalian bisa memilih satu tes saja dari metode tersebut untuk menyatakan bahwa nilai dari kurva kalibrasi kalian error. Yang pertama, kalian bisa menggunakan nilai SDV. Ini terdapat pada program WinScape pada Camak. Lalu kalian bisa menggunakan Mendel test, residual test. Lalu kalian bisa menggunakan ANOVA dengan alpha 0,01. Untuk kalian juga bisa menggunakan RSD plot respon versus konsentrasi, di mana nilai RSD-nya 2-5%, kurang dari 2-5%, atau kalian bisa menggunakan perbandingan dari nilai XP, di mana nantinya nilai XP-nya harus lebih kecil daripada nilai koefisien korelasinya dari kurva tersebut, di mana untuk mendapatkan nilai XP-nya yang memenuhi persyaratan, kalian harus memasukkan nilai 0. Apabila nilai 0-nya tersebut tidak dimasukkan, maka kalian tidak harus menggunakan XP value dari Profesor Fang et al. Lalu kalian bisa gunakan nilai y-intercept kurang dari 2, atau kalian bisa gunakan Fisher ratio di bukunya Araujo. Lalu kalian juga bisa gunakan G-value atau quality coefficient. Lalu juga kalian bisa gunakan homogeneity dari linear kurva tersebut. Untuk selanjutnya yang perlu kita uji adalah presisi, di mana untuk biosensor dan sensor kimia di sini yang kita gunakan adalah reproducibility, karena kita menggunakan instrumennya atau elemen recognition elemennya itu selalu baru. Karena selalu baru, otomatis karena sensor merupakan miniatur dari laboratorium, sehingga otomatis labnya itu dianggap berbeda, sehingga kita menggunakan reproducibility. Untuk menghitung reproducibility ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengukur 6 kali pada konsentrasi yang sama, dilakukan selama minimal 3 hari, atau menggunakan konsentrasi 3 kali dengan konsentrasi yang berbeda tapi harinya berbeda. Jadi ini mengukurnya 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kalau saya sendiri lebih prefer metode yang 6 kali, dengan pengukuran 6 kali dalam waktu 3 hari yang berbeda. Nah, untuk persyaratannya untuk
presisi, yaitu ada di bawah ini. Apabila konsentrasinya senyawa tersebut adalah 1%, maka RSD yang akan kita gunakan ini 1%. Ini berdasarkan guideline-nya dari FDA. Kalau kadarnya 10%, 1,5. Kalau 1% 2, kalau 0,1 RSD-nya 3, kalau 1 ppm RSD-nya itu ada 6, kalau 0,1 ppm itu RSD 1 ppm RSD-nya 8, kalau kadarnya 10 ppb itu RSD-nya nilainya 15. Gimana cara mengukurnya? Misal kita mengukur konsentrasinya, misalkan di sini kita ambil 50 ppm. Nah, angka 50 ppm itu kan ada di tengah-tengah antara 10 dan 0,01%. Maka yang akan kita ambil di sini adalah yang atasnya, yaitu 0,1%. Pada 0,1% di sini RSD-nya adalah nilainya 4. Ini untuk akurasi sendiri pengertiannya dia berada pada pengukuran yang tepat. Untuk pengukuran yang kedua adalah pengukuran yang presisi tapi tidak akurasi. Untuk pengukuran yang ketiga di sini adalah pengukuran yang akurasi tapi tidak presisi, atau nama lainnya terjadi suatu kebetulan. Kalau yang keempat ini adalah tidak presisi dan juga tidak akurasi. Oleh sebab itu untuk metode tersebut tidak bisa nanti kalau misalnya kalian mengukur harus yang presisinya tinggi dan akurasinya juga tinggi. Untuk aplikasi biosensor sendiri ada berbagai macam. Yang sudah umum yang kita ketahui adalah dengan menggunakan glukosa. Ini biasanya digunakan bagi orang yang mengalami masalah dengan kadar gula darah. Jadi di sini ada berbagai macam merek. Nantinya berbagai macam merek ini menggunakan metode yang berbeda-beda. Nanti juga volume darah yang diperlukan itu sangat berbeda, tergantung dari assay metodenya, cara pengujiannya, dan juga ada waktu respon. Di sini ada waktu responnya. Kalau misalkan lebih waktu respon ini, maka hasil dari sensor tersebut tidak begitu valid. Lalu ada dia bisa mengukur dari rentangnya berapa, juga bisa mengukur dari hematokritnya, dan dari alat yang tersebut kita bisa menyimpan hingga beberapa konsentrasi sehingga nanti bisa digunakan untuk track record kita. Nah, untuk selanjutnya ini kita bisa menggunakan biosensor tersebut digunakan untuk mengetahui aktivitas dari senyawa levodopa. Levodopa sendiri biasanya digunakan untuk detektor apabila kita mengalami suatu kelainan pada otak. Biasanya untuk kalau misalkan senyawa tersebut itu bisa menghasilkan dari respon tersebut, ini yang digunakan pada menggunakan dopamin, di mana dopaminnya tersebut dimasukkan ke E. coli. Nanti E. coli-nya tersebut akan menghasilkan suatu respon sehingga dapat kita ketahui ada masalah di daerah mana
kerusakan pada otaknya sehingga kita bisa untuk pengobatannya bisa lebih presisi lagi. Lalu selanjutnya ada juga yang untuk mendeteksi dari screening aktivitas pada ekstrak tanaman. Nah, di sini kita salah satu contohnya adalah untuk mendeteksi adanya anti Alzheimer. Seperti yang kita ketahui, Alzheimer itu adalah penyakit karena neurotransmitter asetilkolinnya itu terganggu. Oleh sebab itu, dengan kalau misalnya kita memberikan obat, lalu terjadi defisiensi asetilkolin sehingga asetilkolin tersebut tidak bisa menghasilkan karena yang dihambat adalah asetilkolin esterase. Sehingga apabila obat tersebut itu bisa meningkatkan dari senyawanya tersebut, dapat melindungi dari asetilkolin tersebut, nantinya senyawa tersebut bisa dijadikan kandidat untuk anti Alzheimer. Nah, apabila kalian sudah menemukan kandidatnya, lalu kalian bisa dockingkan dan senyawanya tersebut bisa dijadikan untuk aktivitas untuk melihat bioaktivitas dari senyawa obat tersebut. Biasanya karena ini tidak menggunakan hewan uji, jadi secara in vivo. Nah, selanjutnya ini juga bisa digunakan untuk melihat aktivitas dari antibiotika, di mana salah satu aktivitas dari antibiotika tersebut adalah menghambat protein kinase sehingga nantinya tidak akan terbentuk senyawa dari dinding selnya sehingga bakteri tersebut akan mati. Nah, lalu ini yang umum adalah digunakan untuk deteksi dari logam berat, di mana untuk deteksi dari logam berat tersebut apabila ada suatu logam dia terikat pada suatu bovine serum albumin dan yang ada pada glutaraldehidnya, maka akan menghasilkan suatu warna tertentu. Akan menghasilkan suatu respon listrik, dan respon listrik tersebut akan dibaca dengan menggunakan suatu transducer. Biasanya kita menggunakan elektrokimia. Baik, terima kasih. Apabila ada yang didiskusikan, kita diskusi di Teams. Terima kasih.